Jangan lupa. Ini panitia pengantinnya siapa ini ketuanya? Bang Medi nih kayaknya. Iya, makanya datang awal dia. Belok. Belok sana, Pak. Lewat sana aja, Bapak. Untuk aja udah. Ya upayakan pengacara yang sampai kanan kiri ya Bu ya Pak ya. Bu Tipanya mana tuh? Katanya udah masuk. Udah masuk? Mohon para layar yang di depan sini dampingin, jangan yang lain. Yo, terima kasih sama-sama. Semangat juga dokter. Pak Roy dan Bang Rismon dengan semangat. Oh iya, Pak Roy ngomong. Semangat sesuai PJ ya, pendampingannya sesuai dengan PJ. Ada punya Marisol, semangat! Tentu kita menang serentak bergerak menang Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif. Trio RRT, Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma melalui kuasa hukumnya menolak usulan mediasi dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dengan penolakan itu, mereka sebenarnya melewatkan jalan yang aman, yang bisa membuat laporan mantan Presiden tersebut berhenti tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Bila mereka menerima mediasi, Jokowi juga bersedia mediasi, kasus ini bisa selesai secara damai. Dan mereka terhindar dari ancaman harus mendekam di penjara. Namun justru di titik itulah sikap mereka menjadi menarik karena pilihan menolak mediasi bukan menunjukkan mereka keras kepala, melainkan menegaskan bahwa mereka ingin kasus ini diuji secara terbuka di pengadilan, bukan ditutup lewat kompromi-kompromi politik. Penolakan itu tampaknya lahir dari keyakinan bahwa hanya pengadilanlah yang dapat menguji inti persoalan kasus ini, ya, ini keaslian ijazah dari Joko Widodo. Ini kan sebenarnya pangkal atau sebab musabab sehingga sekarang ini kisruh seperti sekarang ini, dan kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Sejauh ini menurut mereka pengadilan justru adalah tempat yang selalu dihindari oleh Joko Widodo. 2 kali proses mediasi terkait ijazah, ini ada 2 kali ya di Pengadilan Surakarta, dalam pergugatan yang diajukan oleh TIPU UGM, ini sejumlah pengacara yang dipimpin oleh ahli pidana senior dari Solo, Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua, gugatan dari 2 orang alumni UGM berupa citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu ketika mau dimediasi ya berakhir deadlock karena pihak Jokowi tidak hadir dan tidak bersedia membuka dokumen. Padahal kan selama ini Jokowi menyatakan bahwa dia hanya bersedia menunjukkan ijazah aslinya itu bila diperintahkan oleh hakim. Berarti itu ya di depan pengadilan. Dari 2 kasus di Surakarta, mediasi terbukti tidak menyelesaikan substansi apapun. Karena itu trio RRT justru tampak sekali menunggu-nunggu agar perkara pidana ini bergulir ke pengadilan. Karena hanya di sana hakim dapat memerintahkan pembuktian dokumen. Tanpa pembuktian itu unsur fitnah tidak dapat dipenuhi sebagaimana telah ditegaskan berkali-kali oleh para pakar hukum. Ketua tim reformasi Polri sekarang ini, Profesor Jimli Asidiki, kemudian juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Dr. Margarito Kamis, ketiga-tiganya adalah ahli hukum, tapi spesialisasinya di hukum tata negara. Mereka menyatakan bahwa selama ijazahnya Jokowi itu belum bisa dibuktikan keasliannya, yang Roy Suryo dan kawan-kawan nggak bisa dituntut. Ini bukan hanya pandangan dari Jimli Asidiki, Mahfud MD maupun Margarito Kamis.
Ini banyak ahli lainnya juga menyatakan itu, ahli hukum lainnya juga secara tegas menyatakan seperti itu. Jadi kita jadi paham kenapa kemudian Roy Suryo, Tiva, Rismon Hasiholan, dan juga tim pembela ulama dan aktivis, 5 orang di antara mereka itu yang jadi tersangka, salah satunya Rizal Fadila misalnya juga nggak kelihatan gentar sama sekali ya. Ini juga yang sangat menarik, itu sikap tegas dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukannya mereka menjadi terisolasi, melainkan justru memicu banjir dukungan dari publik. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, respon masyarakat di media sosial menunjukkan gelombang simpati yang luar biasa besar. Bukan hanya di media sosial, di dunia nyata juga itu, kalau kita bisa lihat waktu mereka diperiksa di Polda kan dukungan juga luar biasa. Publik itu tampaknya melihat mereka itu bukan sekedar tersangka, tetapi ini hero gitu ya, pihak yang berani mengambil risiko demi menuntut transparansi dan menegakkan keadilan. Kriminalisasi yang mungkin ini dimaksudkan oleh pihak Jokowi itu diperkirakan dapat meredam perdebatan atau membuat mereka menjadi jera. Gitu. Sekarang kan terbukti memunculkan wajah-wajah baru dan memperluas gerakan yang mempertanyakan keaslian ijazah tersebut. Kita masih ingat ya, ini kan yang paling awal yang ini kemudian dipidanakan adalah Bambang Tri ya, kemudian Gus Nur. Mereka itu sudah menjalani penjara dan kemudian mereka sudah dibebaskan. Tapi kan kemudian orang juga tidak takut. Masih muncul orang seperti Dr. Tiva, orang seperti Roy Suryo, dan belakangan ini juga Rismon Hasiholan ya. Rismon kan termasuk dalam hal yang gelombang baru ya, perlawanan terhadap Joko Widodo. Jadi sekali lagi kalau memang targetnya Jokowi itu mentersangkakan mereka itu untuk membuat efek jera sehingga tidak ada lagi yang berani mempersoalkan itu, kelihatannya ini salah juga. Dan mungkin saja dengan situasi semacam ini kemungkinan juga Jokowi menginginkan ada semacam mediasi atau pokoknya kasusnya kalau bisa nggak berlanjut lah. Nah, karena kalau berlanjut justru malah itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Jadi kalau dengan cara berpikir semacam itu, penolakan trio RRT untuk menerima mediasi bukanlah langkah sembrono maupun tindakan emosional. Ini bukan sikap orang yang kemudian belagu menentang kekuasaan, menentang orang yang pernah berkuasa. Ini justru langkah yang mereka tunggu-tunggu gitu. Justru sebaliknya mereka menolak karena memahami bahwa mediasi itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengurai substansi persoalan. Saya kira intinya itu ya. Dalam kasus pencemaran nama baik, inti perkara adalah apakah tuduhan itu benar atau tidak. Untuk menuduh seseorang memfitnah ijazah palsu, kan harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Sampai sekarang kan belum terbukti ijazahnya itu ya. Kalau waktu itu Bareskrim sampai 2 kali menyatakan, Mabes Polri ya yang kedua itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, dasarnya apa gitu. Karena dan berikutnya Mabes Polri tidak punya kompetensi untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Yang berhak menentukan asli atau tidaknya adalah putusan di pengadilan. Dan kemudian seperti saya sebutkan tadi, mediasi juga tidak memberi ruang untuk pembuktian itu. Kuasa hukum trio RRT ini, Ahmad Khosinuddin, menegaskan bahwa perkara hukum tidak boleh dialihkan menjadi kompromi politik. Mediasi hanyalah ajang pertemuan, bukan forum pembuktian. Karena itu menerima mediasi justru mengubur substansi sebelum perkara sampai ke hakim. Bagi trio RRT, satu-satunya jalan untuk membuka kebenaran adalah pengadilan, bukan kesepakatan damai di luar proses hukum. Selama bertahun-tahun, mantan Presiden Joko Widodo ini, bahkan ketika dia masih menjadi presiden, dia menyatakan bahwa dia siap menunjukkan ijazahnya bila hakim memintanya. Namun ketika kesempatan itu datang, langkah konkret tidak pernah muncul dianya. Seperti tadi yang saya sebut, pada perkara tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada waktu itu kan hakim itu menyarankan dilakukan proses mediasi. Dan pihak tipu UGM dan pengacara-pengacara yang dipimpin oleh Muhammad Taufik itu kan mereka menyatakan oke, dilakukan mediasi dengan syarat ya Jokowi menunjukkan ijazahnya, dan dari situ nanti mereka akan menilai apakah ijazahnya Jokowi itu sudah asli. Kalau sudah asli nggak perlu dilanjutkan gitu. Tapi Jokowi malah melalui pengacaranya dia menolak untuk menunjukkan itu, dan yang terjadi kemudian deadlock ya di Pengadilan Surakarta, dan ketika kasusnya berlanjut akhirnya hakim menyatakan bahwa pengadilan tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara itu. Selamatlah pada waktu itu Joko Widodo. Situasi itu terulang kembali dalam perkara citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 alumni UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto.
Pengadilan Surakarta juga memfasilitasi mediasi, tapi pihak Jokowi kembali tidak hadir dan tidak bersedia membuka dokumen. Jadi dua mediasi itu deadlock. Dua kasus itu perdata, tapi hasilnya sama. Jokowi tidak bersedia hadir, tidak bersedia menunjukkan dokumen, dan juga tidak ada pembuktian. Dengan demikian pernyataan siap menunjukkan ijazah bila diperintahkan hakim, ya itu sifatnya apa ya? Kalau saya menggunakan bahasa yang lebih terhormat itu bersifat deklaratif. Tapi di dalam prakteknya tidak pernah diwujudkan. Tapi kalau netizen menyebutnya ya namanya Jokowi kok dipercayakan, dia kalau ngomong sen kiri pastinya dia belok ke kanan, kan gitu. Kegagalan dua mediasi ini memperlihatkan pola yang tidak dapat diabaikan. Ketika Jokowi berada dalam posisi tergugat dan diminta membuka dokumen ijazah, proses selalu berhenti di jalan buntu. Pengalaman empiris ini saya kira yang membuat trio RRT dan pengacaranya menyimpulkan bahwa mediasi bukan solusi, melainkan jebakan untuk menghentikan perkara sebelum masuk ke substansi. Jadi artinya diselesaikan di luar proses pengadilan, dan esensi dari tuntutan mereka untuk mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi nggak bisa tercapai. Itulah sebabnya mereka pasti juga tidak mau mengulangi kegagalan yang sama. Jika mereka menerima mediasi, perkara ini akan berakhir dengan dihapus tanpa membuka dokumen sama sekali. Tetapi mereka tetap akan menanggung risiko opini publik dan pelabelan sebagai penyebar fitnah. Kan gitu, hapus banget ya. Karena itulah mereka memilih jalur pengadilan pidana ini sebagai forum satu-satunya yang memungkinkan hakim memerintahkan pembuktian ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Ada satu ironi besar dalam seluruh rangkaian peristiwa ini. Ketika Jokowi berada dalam posisi tergugat, dia tidak hadir dan tidak membuka dokumen. Sekarang ketika ia berada dalam posisi pelapor dan dalam perkara pidana Roy Suryo dan kawan-kawan, proses hukum bergerak cepat, tetapi substansi dokumen tetap tidak disentuh. Nah, karena itulah pakar hukum tata negara seperti Jimli Asidiki kan sebelumnya menyatakan bahwa dalam perkara fitnah, objek yang dituduhkan harus diuji dulu. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Mahfud MD bahwa tidak mungkin seseorang dituduh menyebarkan fitnah terhadap dokumen yang belum pernah diuji keasliannya. Pakar hukum Margarito Kamis juga menegaskan bahwa unsur delik tidak dapat terpenuhi tanpa pembuktian dokumen. Karena itu selama ijazah tersebut belum ditunjukkan di pengadilan, unsur fitnah tidak dapat dinilai secara sah. Trio RRT memahami bahwa jalan yang mereka pilih ini berisiko. Jelas, itu sejak awal mereka menyadari itu. Mereka berpotensi masuk penjara jika dinyatakan bersalah, namun justru disitulah letak keberaniannya. Mereka memilih jalur hukum untuk membuka substansi, bukan jalur damai yang menutupi kebenaran. Keberanian itu nggak berhenti pada retorika loh. Ketika Roy Suryo datang memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, pemeriksaan pertama itu ya dikawal para pendukung yang menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Yo, terima kasih, sama-sama. Semangat juga dokter. Pak Roy dan Bang Rismon dengan semangat. Oh iya, Pak Roy ngomong dikit lah. Ya, Pak Roy. ya, sambil jalan ya. Jadi, ya, alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, kami berdua, saya dan Dr. Rismon dan satu lagi Dr. Tifa udah masuk kabarnya, itu akan menjalani pemeriksaan selaku tersangka yang pertama. Doakan saja semua lancar, karena apa yang kami lakukan ini adalah bukan untuk pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia semuanya. Ya, jadi moga-moga kalau kita sukses dengan doa yang membersamai kami semua dari seluruh masyarakat Indonesia, ya, kita akan bisa meruntuhkan ya oligarki, meruntuhkan kezaliman, meruntuhkan juga kekuasaan yang sudah rezim yang sudah ngangkangi Indonesia selama lebih dari 1 dekade secara nasional dan juga periode-periode berikutnya di daerah Solo ya gitu. Jadi insya Allah kita akan menjalankan dengan baik ya, dan insya Allah juga ya apa yang kita perjuangkan bersama ini semuanya bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Semangat sesuai PJ ya, pendampingannya sesuai dengan PJ. Ada punya Marisol, semangat! Tentu kita menang serentak bergerak
Momen tadi menunjukkan bahwa proses hukum itu tidak lagi menjadi urusan pribadi Roy Suryo, Tiva, atau Rismond. Ini sudah menjadi isu publik dan justru setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka, dukungan dari publik mengalir deras. Komentar-komentar di media sosial memperlihatkan simpati yang besar. Kriminalisasi tidak membuat jerah. Ini penting dicatat oleh Pak Jokowi dan pendukungnya. Ini justru memperluas gerakan baru yang mempertanyakan keaslian dokumen yang belum pernah diperlihatkan di depan hakim. Saya ulangi lagi ya, kasus kriminalisasi terhadap Babang Tri dan Gus Nur kan nggak membuat yang lain gentar. Sekarang muncul Roy Suryo, muncul Dr. Tiva, muncul Rismond, wah muncul banyak lagi, ada Mbak Munsa Toto, Top Taufan, Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan. Saya perkirakan kalau toh misalnya nanti ini Roy Suryo katakanlah misalnya peristiwanya berlanjut, kasusnya berlanjut dan kemudian mereka divonis penjara, saya nggak yakin kasusnya, atau bukan saya nggak yakin, saya yakin bahwa masih akan muncul orang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond dan Dr. Tiva yang lainnya. Jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan mediasi, ini yang diusulkan atau disampaikan oleh Faisal Asgaf, ini seorang aktivis juga yang kritis terhadap Jokowi, dan kemudian disampaikan ke publik oleh Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki. Saya kira ini memang bukan ide baru karena 2 kali mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta membuktikan bahwa mediasi tidak pernah membawa persoalan ini pada substansi. Dua-duanya buntu, dua-duanya itu target untuk membuka dokumen Jokowi itu tidak terwujud. Dan dua-duanya juga berakhir tanpa kehadiran dari pihak tergugat, dalam hal ini Jokowi. Kini ketika Jokowi melaporkan Roy Suryo dalam perkara pidana, substansi dokumen tetap belum dibuka karena perkara belum sampai ke pengadilan. Kalau kemudian ada juga usulan mediasi, tetap saja nanti substansi utamanya soal keaslian ijazah Jokowi nggak akan terbuka. Penolakan Trio RRT terhadap mediasi ini sekali lagi bukan tanda pembangkangan, justru sebaliknya. Ini adalah permintaan agar pengadilan menjalankan fungsinya, agar hakim membuka bukti, agar keaslian ijazah diputuskan berdasarkan hukum, bukan retorika. Dan selama dokumen ijazah Jokowi tidak pernah diperlihatkan di depan hakim, pertanyaan yang paling dasar tetap menggantung. Jika ijazah itu benar-benar asli, mengapa tidak pernah sekalipun dibuka di persidangan? Di persidangan loh, seperti permintaannya Pak Jokowi, seperti pernyataan Pak Jokowi bahwa dia akan membukanya kalau diperintahkan oleh hakim. Ternyata 2 kali kan juga Pak Jokowi tidak membukanya. Sekarang kalau dia merasa mungkin di atas angin karena dia yang melaporkan dan Roy Suryo mungkin dipikirnya akan jera gitu, Roy Suryo dan kawan-kawan jera, apalagi sekarang gitu Jokowi pasti juga dia tidak akan lagi mau membuka ijazahnya. Dan itu saya kira orang seperti Roy Suryo, Rismond dan Tiva, Dr. Tiva tahu kok risikonya seperti itu. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.